Sekarang mari lihat di 2 Tesalonika pasal 1. Tadi sudah dibacakan dengan sangat indah ayat 1 sampai 4. 2 Tesalonika pasal 1. Ketika Paulus menulis surat dalam 1 Tesalonika, tidak lama sesudah itu dia menulis 2 Tesalonika. Ya. Dengan teman yang sama, yaitu dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Standar bahasa yang dia pakai. Standar, yaitu begini. Dia tidak menggunakan kata yang lain. Kalau saudara baca di 1 Tesalonika 1 sama. Dia menggunakan kata yang biasa saja karena dia punya kasih dan perhatian yang sama. Banyak kali Paulus kalau dia menulis surat 1-2 Korintus, 1-2 Timotius, Tesalonika, Petrus juga begitu, banyak kali yang kita lihat itu ada masalah. Tapi kali ini bukan soal masalah. Karena ini soal pujian, bagaimana Paulus memuji jemaat Tesalonika. Kasih karunia, dia sudah jelaskan, dia sudah katakan kasih karunia dan damai bersama-sama dengan kamu. Saya pikir kita sudah mengerti, ya. Kita kalau menulis surat atau salam damai sejahtera, gitu ya. Salam kudus, salam kasih dalam Tuhan Yesus, itu kan dari hati kita ya. Kita sampaikan itu. Sama dengan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, gitu kan. Kita bilang dari hati kita. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata yang baru. Dia tidak menggunakan merubah kata-kata supaya kelihatan indah. Enggak, dia menggunakan kata yang biasa. Kalau saudara kata-kata yang biasa itu sebenarnya sangat menyentuh ya. Apa kabar? Baik Pak, Tuhan berkati. Kalau kita dengar itu kan nyaman ya. Ada orang loh yang perhatikan saya. Walaupun mungkin terbiasa ya kita. Tapi saudara tahu nggak? Kan selalu muncul dari hati ketika bilang damai buat Bapak ya, buat Ibu. Damai sejahtera buat Bapak dan Ibu ya. Tuhan Yesus berkati. Yang paling banyak kan kita bilang gitu ya. Tuhan Yesus berkati ya. Kita selalu bilang Tuhan Yesus berkati. Itu sebenarnya yang banyak kali kita katakan. Iya kan? Paulus bilang gini di ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Karena kamu saudara-saudara. Jadi ketika dia bilang Tuhan berkati, dia bilang Tuhan berkati ya. Ibu sehat-sehat Ibu, Tuhan berkati. Kan nyaman ya mendengar itu ya. Kalau damai ya buat Ibu, damai dari Tuhan kiranya selalu menyertai Ibu, Bapak, damai dari Tuhan kiranya selalu bersama-sama dengan Ibu, itu kan bikin kita nyaman ya mendengar itu ya. Saudara lihat ada kata yang Paulus gunakan di situ adalah wajib. Di ayat 3 itu. Wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Apa yang membuat Paulus mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi gini, ketika dia bilang salam sejahtera bagimu, damai sejahtera, lalu dia bilang, saya mengucap syukur pada Tuhan karena melihat kamu. Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, kalau saya ingat kamu, saya selalu berdoa untuk kamu. Kalau ingat kamu, saya bilang pada Tuhan, terima kasih karena ada jemaat Tesalonika. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan karena mereka kuat. Terima kasih karena Engkau berkati mereka. Ada damai sejahtera dari Tuhan pada mereka. Setiap kali Paulus ingat jemaat Tesalonika, dia bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara lihat itu? Sederhana sekali ya. Dia ingat saudara seimannya dan itu membuat dia mengucap syukur pada Tuhan. Sama kan ketika kita bilang, Tuhan Yesus berkati Ibu. Kita mau Tuhan berkati dia. Kita mau Tuhan memberi yang terbaik baginya. Terima kasih Tuhan. Ada saudara seiman saya. Ada saudara seiman saya. Wow. Ya, ketika dia bilang itu, dia tidak memuji langsung. Kalau saya ketemu Pak Penyetua Doni Risa,
Pak Doni, terima kasih. Hebat sekali, terima kasih ya. Paulus tidak. Dia tidak bilang langsung. Tapi dia bilang ke Tuhan dulu. Dia bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih saya punya saudara seiman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya punya saudara seiman. Baru dia bilang pada orang itu, saya mengucap syukur pada Tuhan karena engkau. Bagus banget ya kalau itu standar. Luar biasa ya kalau ada jemaat kayak gitu ya. Luar biasa ya. Saya mengucap syukur karena engkau. Ketika ada yang bersaksi, saya sebenarnya harusnya tidak pulang, tapi akhirnya kami pulang. Dia bilang terima kasih Tuhan engkau berkati dia. Saya berulang tahun karena Tuhan berkati dan saya pindah dari sekarang harus mengajar ini di sini. Kita bilang terima kasih Tuhan karena engkau berkati dia. Hebat banget ya kalau seperti itu ya gereja ya. Tetapi itu harusnya kan. Itu seharusnya kan ketika ada saudara seiman. Terima kasih Tuhan Yesus ada yang main musik. Itu luar biasa karena yang main musik ini Pak Doni kan. Bayangkan kalau yang main musik saya di situ lalu saudara datang bersaksi lalu bilang lagu ini pasti akan putih, ini mainnya di mana lagi ini kan? Tapi syukur cuma bilang langsung main, nah gitu kan, mantap. Kita terima kasih ada pemain musik kayak ini. Terima kasih ada yang ngatur layar ini. Terima kasih saudara saya selalu dari hati saya. Terima kasih Tuhan jemaat datang. Bukan mudah mereka datang Tuhan. Apalagi kalau lihat hujan lalu ada oma-oma turun dari motor pakai jas hujan. Saya sangat sulit karena saya cuma naik berapa meter pakai payung saya sudah sampai. Tapi ada jemaat kita yang naik motor basah kaki sampai ada yang pernah basah kuyup di sini mau ibadah dia bilang Pak saya nggak usah masuk. Kenapa? Basah kuyup saya. Saya lihat Tuhan terima kasih. Terima kasih. Dengar orang menginjil, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Paulus menggunakan kata wajib. Kami wajib selalu. Itu adalah kewajiban saya untuk bersyukur pada Tuhan karena kamu. Karena engkau. Nanti kalau karena perjamuan kasih, ada ibu-ibu yang bawa makanan. Ibu, Tuhan Yesus terima kasih karena pagi-pagi mereka harus bangun dan sibuk masak lalu datang di gereja masih bau bawang kali itu tangan sehingga mesti kalau salaman sambil masih bau ini goraka ini masih kali iya kan jangan iya kalau bau bawang masih mendingan ini bau cakalang masih amis-amis celaka ini ya kan. Tapi Tuhan terima kasih mereka sibuk tapi kalau di khotbah lihat mereka matanya begini terus menyala terus sana Tuhan. Padahal tadi pagi bangun jam berapa lalu masak. Iya kan? Pas selesai masak lalu habis makanan yang dia bawa habis. Ampun Tuhan terima kasih. Ternyata jemaat suka. Ada kemarin yang bawa makanan lalu dia bilang pada saya, Pak Soni ternyata jemaat suka loh. Habis loh. Dia senang sekali saudara. Jadi tolong habisin. Dia senang sekali. Habis Pak Soni. Saya kira mereka nggak mau. Ternyata mereka mau. Memang ibu bawa apa? Saya bawa sate. Itu sih nggak usah pakai terima kasih kalau itu. Itu belum di ini ya. Pak Soni semua lihat ada sate ini. Mudah-mudahan jemaat nggak lihat. Kadang-kadang suka berdoa begitu loh. Tuhan tolong supaya mereka tidak melihat sate itu. Bila mereka lihat pisang rebus aja dari Ibu Yosi. Begitu kira-kira gitu kan. Mereka Tuhan jawab doa. Orang-orang menuju sate tangannya lebih ke sana, ambil yang lain gitu. Akhirnya jadi sisa sate. Ya, pas saya datang ternyata belum dibakar, masih mentah. Yang begitu aja sudah terima kasih. Terima kasih Tuhan. Wajib mengucap syukur. Paulus bilang kami wajib mengucap syukur. Kenapa? Karena patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah. Di ayat 4, saya mau lewat ayat 4 juga. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Hebat ya? Itu yang saya bilang. Saya berharap, saya sudah bilang di sini. Saya pernah katakan, saya bilang, boleh enggak tolong kami GAA Solafide Balikpapan, boleh enggak Bapak, boleh enggak Ibu, jangan katakan ke orang lain tentang kelemahan kami. Boleh enggak saya minta tolong dari hati saya, boleh enggak kalau kami jelek, tolong boleh enggak usah bilang, enggak usah bantu kami, sebarkan kejelekan kami kepada orang lain. Boleh enggak? Saya minta tolong dalam nama Tuhan Yesus. Boleh enggak?
Kalau kami jelek, bilang aja ke kami. Pak Sony dan jemaat itu tidak baik. Terima kasih. Boleh nggak jangan bilang ke orang lain kejelekan kami, tapi kami juga mau minta sekarang. Boleh nggak usah sampaikan ke orang lain apa yang kami lakukan untuk Tuhan. Karena adalah kewajiban bagi Paulus ketika dia bilang pada jemaat, wajib kami bermegah atas kamu. Boleh nggak ya? Nggak boleh ya, kita nggak bisa minta begitu ya. Nggak pantas. Memang lu siapa minta-minta kayak gitu? Nggak pantas kan kita mau minta gitu ke orang. Ya kalau mereka bilang kita biru ya biru. Kalau mereka pakai kacamata hitam kita tetap hitam. Mereka pakai kacamata merah kita tetap merah. Kan begitu. Tapi kan boleh kan kita juga sebaliknya. Boleh nggak kita juga tidak perlu mengatakan oh dia itu kurang. Tidak perlu juga kan. Buat apa? Memang dia kurang? Ya. Memang saya kurang. Mau gimana? Sehingga dalam jemaat Allah kami selalu bermegah tentang kamu. Kami bermegah tentang kamu. Saudara, tentang apa ya dia bermegah? Tentang apa ya dia mengucap syukur? Mari kita lihat di pasal 3 itu. Yang pertama adalah memang demikian, patutlah demikian. Kenapa kami harus bermegah atas kamu? Kenapa kami wajib bersyukur pada Tuhan dan bermegah atas kamu? Karena imanmu makin bertambah. Imanmu makin bertambah. Tadi dengar di kesaksian, ini kita makin tua, makin lemah. Ya, masih ingat khotbah yang saya sampaikan lalu di sini? Ketika di Korintus Paulus bilang Allah telah menyelamatkan kami dan dia akan menyelamatkan kami lagi. Kata yang saya pakai waktu itu semoga saudara tetap ingat. Allah sudah menyelamatkan kami dan dia sekali lagi akan menyelamatkan kami. Dia sudah berkati kami dan dia sekali lagi akan berkati kami. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberkati. Yang mengalir dari dia hanya berkat, tidak pernah ada kutuk. Itu Tuhan. Sekali lagi sekarang apa yang dia bilang? Karena imanmu makin bertambah. Berikut apa yang makin? Karena kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Itu sebabnya dia menulis surat 2 Tesalonika ini. Kenapa? Kamu sudah beriman jemaat Tesalonika, tapi terima kasih saya bangga bersama-sama dengan kamu karena imanmu makin bertambah. Karena kasihmu seorang yang akan yang lain makin kuat. Karena ayat 4, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, kamu makin membuat kami bangga. Wow. Bayangkan kalau kita pergi ke satu tempat, saya dan teman-teman para hamba Tuhan, kalau kami pergi meninggalkan satu pelayanan, lalu ketika balik lagi lihat, makin kuat, hebat banget mereka ya, makin bertambah imannya, bukan bertambah warnanya, enggak. Dulu merah, sekarang merah tua. Bukan, makin bertambah imannya. Dulu beriman sudah. Ibu percaya? Percaya. Sekarang bagaimana ibu? Percaya sekali. Iya kan? Percaya. Makin beriman. Dulu saya bermohon pada Tuhan, berkati saya Tuhan. Beri saya pekerjaan itu para anak muda. Beri saya pekerjaan dan Tuhan berkati. Ya. Lalu berikut apa yang kita bilang pada Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan ambil pekerjaan saya? Gitu kan ya? Kan kita sudah senang nih, udah berkati karena Tuhan beri pekerjaan, kalau tiba-tiba Tuhan ambil pekerjaan saya. Saya bilang pada Tuhan, kenapa Tuhan ambil pekerjaan saya? Kita bersyukur nggak kalau gitu? Kenapa Tuhan ambil pekerjaan saya? Kita akan tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan ambil pekerjaan saya? Jarang kita bersyukur begitu ya. Tapi saudara tahu nggak? Kenapa Tuhan banyak kali melakukan seperti itu? Karena supaya kita makin bergantung pada Tuhan. Kadang-kala ketika kita sudah bangga dengan sesuatu, pegangan kita kepada Tuhan makin tidak kuat.
Karena kita sudah sibuk urus yang lebih baik. Kalau kita udah pakai baju baru, harusnya kita pegangan pada Tuhan seperti ini, tapi kita masih sibuk baju baru. Masih begitu, sibuk, lama-lama kita lepas. Lama-lama kita lepas. Tetapi orang yang beriman itu akan semakin beriman. Bahkan di sini dibilang dalam penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Oh, pantesan gitu ya. Pantesan semakin kita ditekan. Jemaat di Tesalonika semakin mereka ditekan, mereka semakin kuat bergantung pada Tuhan. Kenapa? Karena mereka ditekan. Karena mereka mengalami penganiayaan. Sehingga Paulus bilang, saya mesti bilang padamu. Saudara, enak sekali kalau kita dalam tekanan lalu dibilang, saya bangga punya saudara seperti Bapak. Dalam tekanan tapi Bapak tetap kuat. Iya kan? Kalau kita bilang gitu, atau kita lagi menderita lalu dia bilang, Pak Sony terima kasih Pak Sony. Saya lihat Pak Sony menjadi pelajaran bagi saya bahwa dalam tekanan sekalipun harus tetap kuat. Mungkin kalau kita lagi darah tinggi kita akan balik bilang, kenapa mata di mana? Hah? Nggak lihat ini setengah mati. Ini baru setengah mati ini, belum mati betul ini. Masih bilang begitu. Pulang atau talemparnya slop pangana. Nah, itu kalau bahasa Makatana itu. Mau pulang atau dapat slop. Saya pernah nyanyi saya lagi nyanyi, lalu vals. Teman-temannya bilang, Biongo mau turun atau dapat batu? 1, 2, cepat turun. Aduh, kalau kita lagi susah lalu ada orang datang lalu bilang, puji Tuhan Bapak, tapi saya senang lihat Bapak walaupun susah begitu, puji Tuhan ya Bapak ya. Ibu Bapak ingat istri Ayub? Ada kan direnung, bukan direnungan saudara ya, dikirim ke orang lain. Istri Ayub itu kan senang sekali, Ayub orang kaya kan. Dia bangga sekali. Tapi lama-lama kan jadi susah nih hidup Ayub. Terus Ayub menderita, sudah korengan lagi, garuk sana sini, anaknya mati, hartanya habis. Istrinya datang dan bilang pada Ayub, sayang, asik banget. Dalam keadaan apapun aku tetap I love you padamu gitu kan. Ya, aku bukan cuma cinta I love you lagi, dia bilang gitu ke Ayub. Ayub kan senang sekali dengar begitu, ada istri yang begitu ya, yang datang pada Ayub lalu dia bilang, darling, say, orang kalau lagi gatal-gatal lalu ada istri bilang ini, yang itu gatal hilang. Ibu, begini ibu, saya mau bilang ke ibu. Ibu jangan kira Bapak tidak suka mendengar itu. Kadang-kadang kita laki-laki termasuk saya, Ibu Yosi tolong ingat ini penting ini. Kadang-kadang nih bapak-bapak suka tunggu-tunggu dia bilang I love you. Ini terbalik, dia tunggu tuh kita bilang I love you. Kalau kita bilang, Mom I love you. Itu suami yang baik. Tapi kita lagi tunggu-tunggu dia balas nggak ini ya? Enggak itu? Jarang sekali tuh istri bilang ke bapak, jangan kira Pak ending nggak tunggu-tunggu itu. Ini yang lagi tunggu-tunggu ini. Ini kalau sampai rumah dia bilang ini ke istrinya, karena dengar tadi itu khotbah tadi itu. Bayangkan udah tunggu-tunggu baik-baik. Dia enggak pernah bilang yang. Enggak, dia cuma bilang ini. Lagi apa itu? Angkat tuh air sana tuh, mati airnya hari ini, bikin tuh air. Bilang kayak bagus-bagus sayang. Ingat gak waktu dulu, waktu bumi dikerundung malam, ku kirim salam lewat bayu. Waktu hati merintih rawan. Udah puisi kalau begitu ya. Enggak, padahal laki-laki lagi sekarang kala suka tunggu. Nanti kita bikin acara keluarga, ibu-ibu belajar, mesti bilang I love you Pak suami. Itu sebabnya tuh suami kalau itu dia cepat-cepat pulang karena kurang, biar kerja belum selesai dia pulang. Mah belum bilang apa itu tadi. Sama dengan orang Manado mau makan itu kan, diajak makan. Toleh makan. Oh sudah, makan. Ada makan di dalam. Sudah. Oh sudah ada. Nah, tunggu jurang di situ. Jadi toleh lagi itu, terus kok babunyi piring di belakang dia tanya, tante, tuh tadi tante bilang apa? Oh ayam, bukan tuh satu. Oh pikobong, bukan tuh satu, ada kok tuh belum lama kok tante udah bilang itu. Mari makan, itu masih ada berlaku itu undangan itu. Sekali-sekali kan tuh istri juga, boleh nggak ya? Jangan kayak istri Ayub. Istri Ayub tadi kan, tapi tadi itu Ayub di Indonesia, tapi Ayub yang di Alkitab istrinya nggak begitu. Istrinya bilang gini, Ayub, sampai kapan kamu menyembah Allah? Kutuk tuh Allah itu. Coba bayangkan kalau di rumah ada begitu. Lagi susah itu suami lagi sakit pinggang. Tadi cuman kan sudah tua kan.
Tuh suami udah tua, berarti ini yang umur 60 ke atas ini. Cuma urus bunga, ada loh tuh suami yang tinggal di pastori itu lagi yang ngurus bunga, tiba-tiba bukannya dikasih minyak, dia bilang, makanya kan udah dibilang, kenapa sih mesti urus bunga? Apa saya kurang cantik? Dulu kamu bilang saya seperti bunga. Di tengah-tengah kembang melati. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah kembang melati. Di sana bingung, di sini bingung. Kok ada kembang melati di tengah-tengah situ ya? Enak sekali ya kalau tiba-tiba ada yang bilang, damai sejahtera. Ada suami istri berantem. Lempar-lempar piring itu. Saya kunjungi. Saya datang pelan-pelan. Tinggalnya di gunung mana kalau di sini? Ini gunung rambutan, gunung Malang, gunung pasir, gunung apa lagi pelempar piring. Prong. Ada apa ini? Lagi berantem. Terus saya datang. Shalom. Langsung tenang. Tapi piring masih pecah di situ. Saya bilang, oh ini piring kenapa jadi banyak? Kan biasa cuma satu, sekarang karena jatuh kan jadi banyak. Jadi banyak. Iya Pak Pendeta, kita lagi latihan lempar-lempar piring. Setelah diajak berdoa, ibu boleh nggak kita berdoa sama-sama? Pak Sony nggak tahu ya, bagaimana ya? Kalau saya berdoa itu susah di depan orang Pak Sony. Saya tuh kalau berdoa di depan orang, saya lemah. Jadi saya berdoa tuh harus sendiri. Padahal dia nggak mau berdoa, karena piring belum beres. Karena dia suruh ganti juga tuh piring, dia yang lempar baru suruh ganti ke suami. Nggak ganti tuh piring itu dia. Gara-gara nganannya dia, akhirnya jadi piring jadi banyak. Kan gitu ya. Siapa yang mau bermegah yang kalau begitu? Saudara lihat di sini, kami wajib bermegah. Cuma menggunakan kata-kata yang biasa saja. Kadang-kala kata-kata yang biasa itu akan menguatkan saudara seiman kita. Terima kasih sudah datang. Itu kan penerima tamu kan? Penerima tamu itu kan gitu. Selamat pagi, terima kasih sudah datang. Kan gitu ya. Silakan ambil tempat duduk. Yang enak ya ibu ya, ibu bapak ya, kan gitu penerima tamu ya. Karena kalau penerima tamu begini, datang orang, bagaimana? Nih berita anugerah, jangan duduk di situ, cari tempat lain. Bagaimana li terima tamu begitu? Siapa yang mau datang gereja ulang? Coba kalau datang manis-manis, pegang nasi jaha satu bulu di situ, berdiri di situ, lalu jemaat datang, selamat datang, kasih satu, baru catat. 20.000 itu main pegang-pegang aja. Jangan lupa itu. Atau balapis gitu kan. Tiap orang datang, selamat datang, selamat hari Minggu, ya kan? Nah, balapis satu kan gitu kan? Dia pasti dia tanya, ini potong di persembahan atau bagaimana ini? Takutnya ini potong di persembahan ini kalau kayak begini. Enak kan kalau ceria ya. Cuma menggunakan kata yang sama. Kata-kata yang sama, damai sejahtera bagimu. Saya wajib dan bermegah karena kamu. Kenapa? Karena kamu, imanmu makin bertambah. Iman itu gak bisa berkurang ibu, bapak. Semakin hari akan semakin bertambah. Sama dengan umur kan. Saya rencananya ini gak mau jadi 63. Saya udah bilang ke Ibu, saya gak mau. Tetap 62 aja. Saya gak mau jadi 63. Gak bisa. Tetap 63. Nggak bisa mau nggak. Sama dengan iman. Kalau kita beriman pada Tuhan, saudara tahu, tidak mungkin iman itu turun. Iman itu akan semakin bertambah. Dan semakin bertambah itu kalau dalam tekanan dan penganiayaan. Kalau dalam masalah, iman itu harus semakin kuat. Kasihmu makin. Coba saudara perhatikan anak-anak. Kalau ada yang sakit, dia akan sama-sama. Semakin orang tua kan gitu ya. Kalau anaknya sakit, dia akan peluk, dia jaga. Bahkan dia nggak makan, dia peluk anaknya, jaga. Itu kalau ada orang dalam masalah, orang tua akan seperti itu. Seperti itu sebenarnya Tuhan kepada kita. Semakin kita ada masalah, Tuhan akan semakin mengasihi. Itu sebabnya kita harus selalu makin mengasihi. Kita harus semakin mengasihi supaya ada orang yang bersyukur pada Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, kita semakin kuat iman kita. Dalam tekanan kita tetap tabah. Dalam pekerjaan sekalipun, ada orang yang akan bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Waktu lihat penatua Risa, dia begini, tangannya lurus begini. Lalu dia bilang kepada saya, sakit sekali Pak Sony. Saya cuma diam aja. Sama ya kalau kita lihat anak kita sakit ya.
Rasanya kita mau bilang, kalau mama bisa ganti engkau. Kalau mama bisa ganti engkau. Kalau mama bisa ambil sakit yang ada padamu, biar mama aja yang sakit. Biar papa aja yang sakit. Begitu kan orang tua kan? Saudara kira kalau kita susah di dalam dunia ini, kalau kita teraniaya di dunia ini, kalau kita mengalami masalah dalam dunia ini, apakah Tuhan tidak makin mengasihi kita? Semakin kita tertekan, semakin kita mengalami masalah, Tuhan akan semakin sayang. Bahkan Dia bisa bilang, atau Dia sudah bilang, saya ambil semua sakit. Kamu, karena kamu sakit, bilur-bilurmu saya ambil. Saya sakit supaya engkau sembuh. Itu yang dimaksud dengan bilur-bilurnya menyembuhkan. Semakin kita susah, Tuhan akan semakin mengasihi kita. Itu sebabnya kita harus semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Saya berharap ketika 2024 saya datang Maret tanggal 14 di sini, saudara harus semakin mengasihi Tuhan. Mari kita semakin mengasihi Tuhan. Dan mari kita bersyukur karena ada saudara seiman kita. Terima kasih Tuhan ada dia hari ini. Saya tahu dia kesulitan ini. Sudah lapar sekali dia ini Tuhan. Sudah hampir jam 12. Tadi masak belum sempat cicipi, sekarang sudah lapar sekali. Tapi terima kasih mukanya masih senyum-senyum. Terima kasih Tuhan. Ini dia lagi mikir panjang Sony, Pak Sony ini khotbah ini. So lapar sekali ini. Bagaimana ini, mau amin atau enggak ini? Saudara, saya belum mau amin karena saya lagi tunggu remaja naik dan anak sekolah minggu naik baru amin. Jadi supaya amin, bilang ke mereka, naik. Sudah selesai nih ibadah ini. Bagaimana kalau kita bersyukur karena ada saudara seiman kita? Bagaimana kalau kita bersyukur karena Tuhan dia mengalami masalah? Saya bersyukur bukan bangga dia mengalami masalah, tapi saya bersyukur karena pasti dia akan semakin bergantung pada Tuhan. Dan yang mengalami masalah itu silakan tunjukkan bahwa saudara bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kami wajib bermegah dan berdoa bersyukur pada Tuhan karena kamu, karena patutlah demikian. Imanmu makin bertambah, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat, ketabahanmu dalam penganiayaan semakin kuat. Itu 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4. Karena remaja sudah selesai, jadi khotbah ini saya tutup. Atau masih mau tamu dikit? So mulai bunyi ini perut ini. Cuman mau bilang pada saudara-saudara, terima kasih untuk semua perjuangan, untuk semua pergumulan. Terima kasih untuk semua tantangan yang saudara hadapi, tapi tetap saling mengasihi. Semakin mengasihi, semakin kuat. Karena Tuhan sekali lagi akan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa.